video kali ini kami akan membahas tentang standar costing. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Kembali lagi dengan saya di video ketiga ini. Saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang pengertian standar costing, biaya standar, yang mana biaya standar itu adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu produk. Biaya standar menyatakan beberapa biaya yang seharusnya dicapai dan didapat, tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Biaya standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. Apabila biaya operasi aktual melebihi standar, maka manajemen perusahaan harus menyelidiki variasi yang terjadi. Jadi, perusahaan menggunakan standar biaya sebagai dasar untuk pengukuran dan perbandingan proses. Penetapan biaya standar disebut dengan standar costing. Semuanya, saya Sylvia Yumarnisa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kegunaan standar costing. Ada beberapa manfaat dari penerapan biaya standar oleh perusahaan. Pertama yaitu sebagai alat pengendalian biaya. Kedua yaitu memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai instrumen penilaian kebijaksanaan manajemen. Keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Kelima, alat untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Keenam, sebagai evaluasi dan pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah untuk mempermudah penyusunan anggaran. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Kasih Aprinila. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu saya membahas materi tentang hubungan antara standar costing dan anggarannya. Nah, hubungan antara standar costing dan anggaran sangatlah erat karena keduanya merupakan alat perencanaan dan pengendalian biaya di dalam perusahaan. Standar costing sendiri berfungsi sebagai dasar di dalam penyusunan anggaran, yaitu dengan menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya selanjutnya. Nah, standar costing sendiri berfungsi sebagai dasar di dalam penyusunan anggaran, yaitu dengan menetapkan biaya standar untuk bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead yang akan digunakan sebagai patokan biaya. Selanjutnya, anggaran sendiri akan disusun berdasarkan biaya standar tersebut dan volume kegiatan yang direncanakan di dalam satu periode. Di dalam pelaksanaannya, biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar dan anggaran untuk mengetahui adanya penyimpangan. Nah, dengan demikian, standar costing sendiri akan membantu untuk mengukur efisiensi biaya per unit. Sedangkan anggaran akan membantu mengendalikan total biaya di dalam periode tertentu. Sehingga keduanya akan saling melengkapi di dalam mendukung pengendalian biaya dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang penentuan jenis-jenis standar. Nah, para manajer harus membuat keputusan tertentu sebelum menetapkan standar. Yang pertama, mereka harus menentukan jumlah unit yang direncanakan, diproduksi dan dijual di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, manajer harus memutuskan bagaimana memperoleh standar yang mereka inginkan. Dengan tingkat kapasitas yang dipilih berarti menunjukkan standar yang dipilih. Kita akan menggunakan tingkat kapasitas teoritis, praktis, normal, dan juga kapasitas aktual yang diharapkan di dalam penetapan standar. Standar sendiri dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatannya dan kelonggaran. Yang pertama, standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Nah, jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Yang ketiga, standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi yang normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang keempat, standar aktual, mana standar aktual ini diharapkan karena adanya standar
yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaannya. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang didapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang konsep target costing, yaitu metode penerapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba. Perusahaan harus merencanakan produk dengan biaya yang tidak lebih biaya target. Jika harga produk didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perencanaan atau desain produk baru. Jika target costing, metode perencanaan biaya menerapkan pada pengendalian spesifikasi, rencana dan teknik produksi, maka pada standar costing, pengendalian biaya dilakukan berdasarkan finansial internal atas proses produksi. Yang kedua itu tentang konsep Kaizen costing, yang dimana metode pengurangannya biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan, yaitu continuous improvement. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perencanaan produk dilanjut dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Kaizen costing dapat digunakan dalam dua hal. Yang pertama itu jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah produksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua, penggunaan Kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan dan berkesinambungan. Saya Devri melanjutkan mengenai materi yaitu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Oke, itu yang pertama, yaitu kita dapat dilihat dari konsep di mana target costing adalah metode penetapan biaya target, sedangkan Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu continuous improvement. Sedangkan standar costing ialah biaya untuk yang ditentukan di muka atau sebelum diproduksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk. Yang kedua nih, yaitu pendekatan manajemen. Nah, target costing ini dia bersifat market oriented, yaitu berorientasi pasar. Kaizen costing bersifat proses oriented atau proses berorientasi proses, sedangkan standar costing bersifat kontrol. Yang kedua, yaitu adalah pendekatan manajemen. Di sini target costing bersifat market oriented, yaitu Kaizen costing bersifat proses oriented, sedangkan standar costing ini bersifat control oriented, yaitu berorientasi pengendalian. Yang ketiga adalah tujuan jangka waktu. Nah, ini dia berorientasi jangka panjang. Kaizen costing ini dia berorientasi jangka pendek hingga menengah, sedangkan standar costing ini dia berorientasi pada periode tertentu, bulanan, jadi tahunan. Terus terakhir adalah hubungan dan kualitas. Target costing dan Kaizen costing menekankan efisiensi tanpa menurunkan kualitas, sedangkan standar costing lebih menekankan pengendalian biaya meskipun kualitas tetap diperhatikan. Terima kasih semuanya telah menonton video kami. Bye bye. See you next time. Halo semua, sekarang kita mau bikin Stop,